Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik kucing supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Saya Tri Gustianto, SD Negeri 2 Gonggong, CGB Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Saya Pipin Damayanti Susana, SD Negeri 1 Demangsari, CGB Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Saya Desi Indriani dari SD Negeri 4 Jatijajar, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, seperti yang Bu Desi lihat saya baik-baik saja dan alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Pipin, sebelum melaksanakan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Bu. Nanti di sini saya akan mengamati apakah Bu Pipin dalam melaksanakan coaching sudah menggunakan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bu Pipin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana nanti coaching menjawab atau merespon dan menanggapinya. Nanti saya juga akan mengamati apakah coaching yang Bu Pipin laksanakan ini sudah menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Pipin, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum melaksanakan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Pipin Kompetensi yang dalam proses coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu diantaranya adalah kehadiran Ibu, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga nanti solusinya Bu. Oke, bagus sekali. Yang kedua ya Bu Pipin, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang saya ingin observasi itu nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang ketiga ya Bu Pipin. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Pipin dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan, saya ingin berusaha menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, baik Bu Pipin, sekarang Bu Pipin bisa melaksanakan proses coaching. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Tri, bagaimana? Boleh mengambil waktunya sebentar? Boleh sekali, kebetulan saya ada waktu senggang Bapak. Silakan duduk Bapak. Tumben sekali nih. Hari ini Pak Tri kok tidak seperti biasanya. Apakah ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati Pak Tri? Iya Bu, saya memang sedang mengalami sedikit masalah. Maaf Pak Tri, masalah apa yang sedang Pak Tri rasakan? Boleh saya tahu permasalahannya Pak Tri? Ya Bu, boleh sekali. Sangat boleh. Karena ini tentang proses pembelajaran di kelas. Siapa tahu dengan saya bercerita kepada Ibu tentang permasalahan saya bisa lebih tenang dan Ibu bisa berbagi pengalaman praktik baik kepada saya tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Baiklah Pak Tri, silakan jika tidak keberatan Pak Tri bisa bicarakan kronologinya permasalahan yang Bapak hadapi. Siapa tahu nanti kita bisa memecahkan permasalahan
Terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, saya memiliki sedikit masalah mengenai murid di kelas. Nggih. Terus murid di kelas itu pada saat proses pembelajaran ada beberapa murid yang tidak paham dengan apa yang saya ajarkan. Baik Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Dan apa yang ingin Bapak harapkan dari hasil sharing ini Pak? Jujur Bu, saya ingin memperbaiki metode mengajar saya di kelas. Dan saya sangat berharap hasil sharing kita ini atau pembicaraan kita dapat memecahkan masalah yang saya hadapi saat pembelajaran di kelas. Dengan memperbaiki metode mengajar di kelas, apa Bapak yakin jika hal itu dapat membuat permasalahan yang sekarang dihadapi ada perubahan? Insya Allah Bu, saya yakin dengan metode baru yang saya terapkan dalam pembelajaran, murid bisa lebih aktif, menyenangkan bagi murid, dan pembelajaran tidak membosankan. Jadi, menurut Bapak, apa tujuan sharing hari ini Pak? Menurut saya, tujuan sharing hari ini adalah untuk memperbaiki pembelajaran agar murid lebih aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, sebelum Bapak bisa menceritakan hal yang membuat Bapak merasa memiliki masalah, itu coba ceritakan Pak. Begini Bu, Ya. saat menerangkan matematika tentang penjumlahan bulan-bulan, ada beberapa murid yang belum memahami materi yang saya terangkan. Kok bisa? Belum paham? Kalau boleh saya tahu, metode apa yang Bapak gunakan saat mengajar matematika itu? Saya menggunakan metode seperti biasanya Bu, seperti perayaan video pembelajaran, kemudian ada diskusi, ada ceramah, ada juga tanya jawab. Terus bagaimana reaksi anak-anak saat Bapak menggunakan metode tersebut tentang materi yang Bapak masalahkan? Memang sih Bu, banyak murid yang memperhatikan dan menyimak. Namun ada beberapa murid yang asik ngobrol dengan teman sebangkunya. Bagaimana sikap Bapak terhadap murid yang asik nih sedang mengobrol dengan temannya? Ya kalau sudah ngobrol saya nasihati. Memang saat dinasihati dia langsung memperhatikan. Tetapi beberapa waktu kemudian dia nanti akan kembali ngobrol lagi Bu. Oh begitu. Nah menurut Bapak dari hasil yang dicapai, jika diibaratkan dengan skala ya Pak, 1 sampai 10 itu di mana pencapaian yang Bapak raih untuk saat ini? Untuk saat ini maaf ya Bu, Iya. saya kira-kira baru mencapai 5. Oh begitu ya Pak. Apakah skala 6 masih kurang baik Pak? Iya Bu, masih sangat kurang baik. Saya ingin dapat mencapai sekurang-kurangnya 7,5 lah Bu. Oh baik Pak. Apa saja nih ya Pak kekuatan yang sudah dimiliki Bapak untuk tujuan yang tadi Pak? Kekuatan yang sudah saya miliki itu yang jelas itu fasilitas sekolah Bu sangat mendukung. Kemudian minat belajar murid dan juga dukungan teman sejawat itu sangat ada. Terus nih, menurutnya Bapak itu apakah ada peluang yang bisa diambil saat ada masalah pembelajaran di kelas? Ada Bu, semua kekuatan yang ada di sekolah bisa menjadi modal untuk mencapai tujuan. Baik Bapak, mohon maaf ya, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa saja hambatan yang akan dihadapi Bapak nanti dalam usaha mencapai tujuan tersebut Pak? Hambatannya itu keterbatasan kreativitas saya Bu untuk membuat media atau alat peraga yang tidak membosankan
yang bisa membuat murid lebih aktif dan yang pasti menyenangkan bagi murid. Nah, bagaimana nih caranya Bapak menghadapi hambatan tersebut? Caranya, saya akan berusaha mencari referensi melalui internet dan selalu meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Bagus itu Pak. Nah, nanti kalau sudah kolaborasi dengan teman sejawat, apakah ada alternatif lain Pak jika masalah itu belum terselesaikan? Mohon maaf nih. Saya akan berusaha mengikuti diklat baik Oke. secara online maupun Iya. offline agar daya kreativitas saya bisa berkembang. Oke, baiklah. Sekarang apakah menurut Bapak metode yang Bapak terapkan saat ini sudah tepat? Sudah tepat atau belum? Kalau menurut saya sih Bu sudah sangat tepat. Oke, kalau memang sudah tepat, harusnya tidak ada anak yang mengobrol atau bicara sendiri dengan temannya, begitu Pak. Maka dari itu Bu, saya jadi merasa bersalah karena kurang maksimal dalam pembelajaran tersebut. Oh, geng. Apakah Bapak ini sudah melaksanakan refleksi pembelajaran, Pak? Sudah Bu. Terus hasilnya itu bagaimana terhadap refleksi dari beberapa jawaban murid yang memang belum memahami tersebut? Ada beberapa yang menuliskan kalau pembelajarannya membosankan. Oke. Mereka juga menuliskan jika metode yang digunakan Pak Guru saat mengajar penjumlahan bulan-bulan, murid kurang aktif. Oh iya. Kata murid tersebut Ya. yang belum paham itu, Oke. saya sudah terlalu sering menggunakan metode video pembelajaran lah, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Oh begitu, baik Pak. Nah lah dari itu kan tadi anak-anak sudah menuliskan ya apa hambatannya. Kemudian apakah mereka juga menuliskan pembelajaran yang diinginkan Pak? Iya Bu. Oh iya boleh diceritakan Pak. Ya. Mereka menginginkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mereka ingin pembelajaran yang ada praktek-prakteknya itu Bu. Oke. Nah menurut Bapak tuh apa yang bisa Bapak lakukan? Kalau menurut saya harus memperbaiki cara mengajar saya. Ya. Dalam pembelajaran, saya harus dapat membuat aktif murid dan pembelajaran tidak membosankan. Betul sekali Pak. Nah itulah yang harus Bapak lakukan. Karena pembelajaran pada hakikatnya menuntun bakat dan kemampuan murid. Ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid. Baik Bu, terima kasih atas pencerahannya pada hari ini. Oke Bapak, jadi apa rencana Bapak untuk memperbaiki cara mengajar yang menyenangkan bagi murid dan berpihak nih pada murid Pak? Yang pertama Ya. Ibu, saya akan mencari informasi tentang gaya belajar murid. Ya. Terus yang kedua, saya mau menyusun modul ajar dengan metode yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan murid. Terus yang ketiga, saya akan membuat alat peraga yang mendukung minat mereka. Kemudian yang keempat, saya akan melakukan refleksi kembali terkait cara mengajar saya. Baik Bapak, adakah skala prioritas Pak dalam usaha mencapai tujuan Bapak? Ada Bu. Oke, apa yang menjadi prioritas utama Pak menurut Bapak? Prioritas utama adalah peran serta murid saat pembelajaran. Dengan kata lain, saya harus bisa membuat murid lebih aktif dan kreatif dalam setiap pembelajaran. Oke, adakah strategi Bapak terapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, salah satu strategi yang akan saya lakukan adalah dengan selalu melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran. Menurut Bapak, apakah dengan refleksi setelah pembelajaran dapat mengaktifkan peran serta murid dalam pembelajaran, Pak? Iya Bu.
Dengan adanya refleksi, Iya. saya sebagai guru akan selalu tahu minat dan kebutuhan murid belajar. Menurut saya, Oke. refleksi bisa menjadi cermin kita untuk memperbaiki proses pembelajaran. Betul sekali Bapak. Kira-kira jangka waktu yang digunakan untuk memperbaiki hal tersebut berapa lama ini Pak? Saya akan berusaha secepatnya, Bu. Oke. Insya Allah dalam minggu inilah. Ya, dalam hal ini upaya apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Pak? Saya akan rajin melihat YouTube Ya. atau konten-konten lain yang berhubungan dengan media pembelajaran. Oke. Dari situ saya akan berusaha melakukan berkreatif, berinovasi sesuai prinsip ATM. Betul Amati, sekali, tiru, dan modifikasi. Iya, betul sekali Pak. Keren ya. Dengan rencana perubahan tersebut, saya berharap nantinya pembelajaran yang Bapak rancang dapat membuat anak-anak menjadi aktif, senang, dan nyaman tentunya Pak. Ya Bu, saya juga berharap demikian. Baik, apa saja kiat-kiat Bapak dalam mewujudkan hal tersebut Pak? Kiat-kiat saya dalam mewujudkan itu sangat sederhana, Bu. Untuk saat ini, saya hanya ingin berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk murid saya di kelas demi mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, saya akan selalu berusaha dan terus berusaha demi tercapainya tujuan belajar di kelas. Bagus sekali Pak, saya setuju dengan rencana Bapak. Lalu apa nih komitmen dari Bapak untuk menjalankan rencana tersebut? Monggo. Saya akan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dan lebih berinovasi dalam mengajar. Kira-kira Pak, siapa saja yang akan diajak kolaborasi untuk menjalankan komitmen ini? Menurut saya Iya. karena di sekolah kami ada di sekolah ini kan paralel ya Bu. Iya. Jadi kelas 6B. Oke. Bu Mainati selaku kelas 6B akan saya ajak berkolaborasi. Iya. Dan yang kedua ada Bu Ita itu selaku kelas 5A, sehingga kita bisa mencari informasi tentang murid-murid dari mereka. Baiklah, kalau demikian saya sangat mendukung komitmen dari Bapak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan tentunya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang dirindukan dan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh murid. Tentunya. Amin ya robbal alamin. Silakan Bapak melanjutkan aktivitas kembali dan jangan lupa tersenyum supaya nanti muridnya juga yang melihat ikut tersenyum. Siap Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf telah mengganggu waktu. Boten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Pipin, Iya. tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Pipin lakukan tadi ya. Iya. Di sini saya akan menanyakan tentang coaching tersebut ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Pipin tadi saat coaching terkait indikator ketercapaian proses coaching yang diinginkan? Coach sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu, kemudian juga menyenangkan, kemudian juga menanyakan tujuan, mengidentifikasi, ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawab tentunya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya yang menumbuhkan solusi-solusi yang dihadapinya Bu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Pipin tadi berdasarkan hasil yang dilakukan coaching tadi? Baik Ibu, yang saya lakukan dengan cara ingin memahami
proses Tirta dalam melaksanakan coaching supaya lebih baik lagi nanti Bu. Oh, oke, baik. Tadi kalau saya amati sudah baik semua ya apa yang dilakukan oleh Bu Pipin dalam proses coaching. Bu Pipin sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, semoga kita dapat melakukan coaching-coaching yang lain ya Bu, terkait masalah selain di sekolah mungkin ya bisa. Ya itu saja, demikian observasi coaching yang saya lakukan, yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada salah kata Ibu. Sama-sama Bu Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak Tri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Desi, sebelum nanti kita melaksanakan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Nanti saya akan mengamati Bu Desi apakah dalam coaching sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian bagaimana Bu Desi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching menjawab atau merespon dan menanggapinya. Nanti saya juga akan mengamati saat coaching apakah sudah ada prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Desi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum coaching berlangsung. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Desi? Yang pertama saya akan mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus ya. Ada dua ya Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan terakhir yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Desi peroleh dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya peroleh dari proses coaching ini adalah saya ingin berusaha menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oh ya, bagus. Baik Bu Desi, sekarang Bu Desi bisa melaksanakan coaching. Semoga coaching pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Permisi Bu Desi. Bu Mimin monggo. Minta waktunya sebentar bisa? Oh bisa, monggo silakan duduk. Baik Bu. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bu Desi. Mohon maaf sebelumnya, bisa minta waktunya sebentar? Boleh, monggo silakan. Terima kasih Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini kelas saya kurang kondusif Bu. Oh, jadi kelasnya Bu Pin kurang kondusif ya? Iya Bu, saya ingin sedikit curhat Bu tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya. Lalu menurut Bu Pipin, apa tujuan dari obrolan ini ya? Saya ingin berbagi pengalaman dengan Bu Desi. Kemudian saya juga ingin menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya alami Bu. Oh begitu, baiklah Bu Pipin. Semoga pembicaraan ini bisa menemukan solusi yang terbaik untuk masalah Bu Pipin ya. Amin Bu. Lalu permasalahan apa yang mengganggu pikirannya Bu Pipin? Coba ceritakan. Aduh, gimana ya Bu? Harus mulai dari mana ya Bu? Saya bingung. Tidak perlu bingung, diungkapkan saja, tidak usah malu-malu. Apa saja yang Bu Pipin rasakan selama ini? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini memang kelas saya itu yang saya rasakan itu apa ya Bu, awalnya di kelas itu kok sepertinya banyak yang kurang
ya Bu? Iya begitu Bu. Apa yang menyebabkan Bu Pipin berpikiran seperti itu? Jadi begini Bu, saya merasa jika saya masuk kelas dan melakukan pembelajaran seperti biasanya, ada beberapa murid yang asik sendiri, ngobrol sendiri, kemudian ada yang tidak fokus, mengabaikan seperti itu Bu. Oh iya, saya mengerti. Ada beberapa anak yang belum bisa fokus saat pembelajaran ya Bu Pipin. Iya Bu. Apakah Bu Pipin sudah pernah mencoba mengatasi hal tersebut? Sudah Bu, saya sudah sempat mengingatkan beberapa murid tersebut. Saya pun pernah melakukan pendampingan secara individu terhadap murid itu, namun belum berhasil juga Bu. Begitu, belum berhasil ya? Iya Bu. Lalu indikator keberhasilan seperti apa yang Bu Pipin maksud? Indikator keberhasilan yang saya maksud tentunya murid-murid saya dapat fokus, kemudian antusias dalam mengikuti pembelajaran yang sedang saya lakukan Bu. Gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu Bu Pipin sudah mencapai keberhasilan berapa ya? Saya rasa masih di angka 7 Bu, dan masih perlu banyak peningkatan. Ditingkatkan lagi ya? Iya. Kira-kira sampai angka berapa ya Bu Pipin? Setidaknya 9 Bu. Wah, bagus sekali sampai angka 9. Lalu apa yang akan Bu Pipin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama mungkin saya akan belajar meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oh, bagus sekali Bu Pipin. Apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Sepertinya yang saya butuhkan itu strategi ya Bu. Wah, bagus sekali. Lalu strategi yang seperti apa yang cocok dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Pipin alami? Kira-kira apa ya Bu yang cocok? Apakah saya itu merasa tidak tertarik apa ya Bu dalam saya pembelajarannya itu kurang menarik apa ya Bu? Jadi masih main-main sendiri, anak-anak mengobrol sendiri. Mungkin saya itu perlu menggunakan metode dan media yang lebih menarik. Mungkin seperti itu kayaknya Bu. Ya, bisa dicoba. Itu mungkin salah satu alternatif dari solusi yang tadi yang dimaksud oleh Bu Pipin ya. Kira-kira ada solusi lain tidak? Sepertinya masih ada Bu. Misalnya ya Bu, kita ajak anak tersebut untuk berpartisipasi aktif, kemudian dalam pembelajaran biar anak itu aktif. Kalau itu kira-kira gimana Bu solusinya? Bisa Itu jadi bagus. solusi nggak Bu? Itu bagus sekali, itu termasuk alternatif solusi. Lalu bagaimana komitmennya Bu Pipin atas tindak lanjut yang akan dilakukan dari beberapa alternatif solusi tadi? Saya berkomitmen dan akan melakukan semua alternatif itu Bu, agar kelas bisa kondusif dalam pembelajaran, bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Pipin. Saya sangat mendukung Bu Pipin. Semoga semua berjalan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Desi. Baiklah. Lalu kapan Bu Pipin akan melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira ini kan hari Sabtu ya Bu, jadi mungkin minggu depan saya akan mulai melaksanakan solusi yang tadi Bu. Oke, lebih cepat berarti lebih baik ya Bu Iya, Bu. Pipin. Jika Bu Pipin sudah melaksanakan, bisakah kita ngobrol lagi? Insya Allah bisa Bu. Nanti saya akan menghubungi Ibu jika saya sudah melaksanakan Bu. Oke. Semoga permasalahan kita semoga permasalahan Bu Pipin khususnya Iya, ya, itu cepat teratasi ya Bu Pipin. Terima kasih sekali Bu Desi atas waktunya. Terima kasih sekali, saya merasa lega sudah bercerita dengan Bu Desi. Semoga
dan tentunya mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu. Amin. Saya selalu mendukung Bu Pipin dan Terima terus kasih, mendoakan Pak. Bu Pipin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mohon izin duduk dulu ya Bu. Wah, tadi obrolannya sangat menarik Bu Desi. Terlihat tadi Bu Pipin meminta waktu kepada Bu Desi untuk menyelesaikan masalahnya, dan tadi setelah melakukan diskusi itu Bu Pipin merasa bilang langsung udah merasa lega karena bisa menemukan solusi yang dihadapi berkat sharing-sharingan yang tadi dilakukan. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Desi. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator tercapaian proses coaching yang diinginkan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalahnya, sehingga masalahnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah terlaksana dengan baik karena sudah melaksanakan sesuai alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching tadi? Yang saya lakukan dengan cara ingin memahami proses tirta dalam melakukan coaching supaya bisa lebih baik lagi. Sampai semoga kesempatan kucing-kucing ini bisa dilakukan lagi sehingga mendapat solusi-solusi yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena dengan kucing ini kita dapat belajar untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Mohon maaf apabila saya selaku observer ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Tri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Pipin? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Pak Tri, sebelum nanti Bapak melaksanakan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya. Nanti saya akan mengamati Bapak apakah dalam coaching sudah menggunakan alur tirta, kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaannya yang berbobot, kemudian bagaimana coach menjawab, menanggapi dan meresponnya. Nanti saya juga akan mengamati saat coaching apakah sudah ada prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum coaching. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nih Pak, nanti kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Baiklah Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama adalah present atau kehadiran. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang mana ini yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Baiklah, untuk pertanyaan spesifik yang akan diobservasi itu yang pertama adalah mendengarkan aktif. Dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses kali ini? Untuk indikator yang saya inginkan adalah ingin berusaha menemukan solusi dari permasalahan
atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan. Baik Pak, jadi nanti Bapak akan melaksanakan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan ada tujuan dari nanti percakapan, kemudian ada solusi juga. Terima kasih. Monggo, semoga nanti berjalan dan menemukan solusinya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu Desi, bagaimana Bu? Silakan duduk Bu. Ini Pak Tri, boleh minta waktunya sebentar Pak Tri? Oh iya boleh, gimana? Ada yang ingin Bu Desi ceritakan? Begini Pak Tri, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Kenapa Bu Desi? Begini Pak Pri, akhir-akhir ini murid saya di kelas kok kurang antusias ya dalam mengerjakan tugas dari saya. Bahkan malah banyak dari mereka itu hampir separuhnya itu kalau mengerjakan tugas itu tidak selesai. Oh, ada masalah berarti Bu. Iya itu gimana ya Pak? Saya bingung. Baik Bu Desi, menurut Bu Desi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini coba? Saya mengharapkan ngobrol dengan Pak Tri supaya masalah saya itu terpecahkan, segera ada solusinya. Kalau menurut Bu Desi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Desi itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajaran saya terlalu membosankan ya Pak. Saya terlalu monoton, terlalu banyak ceramah dan kurang memperhatikan dari pendapat mereka sehingga mereka itu jarang berpendapat ketika di kelas. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin karena mereka menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang asik gitu ya, yang tidak monoton, tidak membosankan. Mungkin seperti itu kali ya Pak Tri. Ya, saya sependapat dengan Bu Desi. Lalu menurut Bu Desi nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Desi? Bisa Ibu ceritakan? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya, yang berpusat pada murid, terus dengan adanya games, speaking, sehingga mereka menjadi lebih senang ketika belajar dengan saya. Oke, bagus Bu Desi. Lalu ini Bu Desi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Desi, apakah penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Apa mungkin saya ngasih tugasnya terlalu banyak ya Pak Tri? Pertanyaannya terlalu banyak, terlalu sulit mungkin ya. Ya, kalau boleh tahu nih Bu Desi, maaf ya, Bu Desi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau biasanya sih saya sering-seringnya pakai buku yang ada di perpustakaan Pak Tri. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sepertinya banyak sih, seperti video, belajar dari YouTube, atau dari media sosial yang sekarang lagi viral, TikTok gitu ya. Nah, bisa itu. Terus atau dari lingkungan sekitar mungkin ya, dari misalnya dari tanaman yang ditanam di sekolahan atau dari ya sekitar situ-situ saja lah. Nah, saya setuju dengan Bu Desi. Jadi, sekarang apa rencana Bu Desi untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa Ibu ceritakan? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan, yang menyenangkan mungkin ya Pak Tri. Ya, bisa. Dengan sumber belajar yang beragam, bisa video, Terus. bisa dari YouTube, Ya, TikTok, ya. atau dari lingkungan sekitar itu tadi. Terus saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bisa. Di situ saya bisa menggali minat mereka sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga tidak memberikan pertanyaan yang terlalu
Bagus sekali rencana Bu Desi. Mudah-mudahan berhasil. Sekarang ya Bu Desi, apa komitmen Bu Desi terhadap rencana yang Bu Desi buat? Komitmen saya itu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Ya. dengan sumber belajar yang bervariasi, kemudian dengan metode yang menyenangkan, kemudian tanpa ada unsur paksaan. Jadi yaitu tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, mereka memilih sumber belajar mana yang ingin mereka gunakan. Begitu Pak Tri. Wah, bagus sekali Bu Desi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Desi. Terima kasih ya Pak Tri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan ini akan terlaksana menjadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih kembali Bu Desi karena Bu Desi telah percaya bercerita kepada saya sehingga Bu Desi bisa mengatasi masalahnya. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Bu Desi. Baik Pak Tri, tadi Bapak dengan Bu Desi sudah melaksanakan coaching yang luar biasa, sehingga Bu Desi sepertinya tadi sudah senyum, sudah merasa lega, sudah berbagi cerita dengan Pak Tri. Tentunya tadi saya mengamati juga sudah mendapatkan solusi ya. Baik, di sini saya akan bertanya tentang tadi pengamatan sekitar coaching method. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian proses coaching yang diinginkan? Tadi menurut saya coach sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian karena di situ terjadi waktu itu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan masalahnya dan menumbuhkan solusi-solusi yang dihadapinya. Oke, Bapak, menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah terlaksana dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching tadi Pak? Yang saya lakukan dengan cara ingin memahami proses tirta dalam melakukan coaching supaya bisa lebih baik lagi. Baik Bapak, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian juga dengan observasi coaching yang kita lakukan hari ini Bapak. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Dari saya mohon dimaafkan apabila ada